Lisa, bagian 46, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Lisa adalah tipe orang yang cenderung tertutup. Ia lebih suka menyimpan rapat-rapat sendiri masalahnya. Tidak mudah membuat gadis itu berbicara mengenai apa yang ia rasakan atau mengorek keterangan mengenai apapun tentang dirinya. Tetapi sebagai pengagum rahasia Lisa, Saga jelas tahu betul bahasa tubuh gadis yang memiliki sepasang mata yang indah itu. Ketika gadis itu merasa senang, sedih, kecewa atau marah, akan terlihat dari gerakan tubuh dan mimik wajahnya, karena Lisa termasuk gadis yang ekspresif. Dan tiba-tiba, jangan, Saga tersentak mendengar Lisa tiba-tiba berteriak. Pemuda tampan itu segera bergegas mendekati Lisa yang terlihat meronta-ronta dalam keadaan mata terpejam. Rupanya Lisa menggigau. "Sa, bangun Sa." Dengan lembut Saga mencoba membangunkan Lisa yang masih saja menggigau. Lisa membuka matanya. Ia terlihat bingung. "Saga?" Lisa memegangi tangan kekar Saga. "Aku di sini. Ada apa? Kamu mimpi buruk ya?" tanya Saga cemas. Saga melihat keringat dingin membasahi kening dan leher jenjang Lisa. Lisa hanya diam, nafasnya sedikit tersengal. "Ini, minumlah, agar kamu tenang." Saga memberikan segelas air putih kepada Lisa. Lisa pun meminumnya beberapa teguk. "Berbalinglah dan coba untuk rileks." Lisa hanya menganggukkan kepala. "Iya," jawabnya singkat dan berusaha menenangkan diri. "Gak, aku takut," ucap Lisa lirih setelah merasa tenang. "Hei, apa yang kamu takutkan? Ada aku di sini." Saga menggenggam tangan Lisa. "Aku takut laki-laki itu akan menyakiti Nadia lagi." "Laki-laki?" "Iya, laki-laki yang sudah menusukku. Sebenarnya Nadia lah yang ia incar. Aku takut ia akan kembali mencelakai Nadia, Ga." "Sa, tenang. Aku tahu kamu mencemaskan Nadia. Nadia baik-baik saja. Ia ada di rumah dan aman," ucap Saga. "Jadi kamu tenang ya. Semua dalam keadaan baik-baik saja," sambungnya lagi. "Ga, bagaimana aku bisa tenang sebelum masalah ini selesai? Aku tidak akan merasa tenang. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa laki-laki itu ingin menyakiti Nadia? Apa salah adikku? Bagaimana kalau ia masih mengincar Nadia?" Saga terdiam. Ia tidak bisa menyalahkan Lisa apabila ia merasa cemas, karena masalah ini bukanlah masalah ringan. Ini berkaitan dengan hukum. Tetapi Nadia menolak melibatkan polisi dalam hal ini. Itu mengapa Lisa merasa tidak tenang selama kasus ini tidak ditangani pihak kepolisian, karena bisa dipastikan si pelaku akan tetap bebas berkeliaran dan bisa saja sewaktu-waktu mendatangi Nadia dan melakukan hal yang buruk terhadap Nadia. Lisa merasa keselamatan jiwa Nadia sedang terancam. Itu mengapa gadis cantik itu merasa tidak tenang selama dirawat di rumah sakit. "Sa, dengar ya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan orang lain menyakiti Nadia, Naya, atau kamu. Aku berjanji padamu, mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu dan kedua adikmu," ujar Saga mencoba menenangkan hati Lisa yang sedang gundah. Lisa hanya memandang wajah Saga. "Apapun keadaanku sekarang ini, aku akan memastikan mereka tidak akan mengganggu kalian. Karena mereka harus menghadapi aku terlebih dahulu," kata Saga lagi bersungguh-sungguh. "Jadi kamu tidak perlu mencemaskan apapun. Semua akan baik-baik saja," ucap Saga lagi sambil tersenyum. "Sekarang tidurlah. Aku akan menjagamu di sini." Saga merapikan selimut Lisa. "Ga, terima kasih ya." "Terima kasih. Terima kasih untuk apa?" "Terima kasih
kasih untuk apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Kamu banyak membantu, tidak hanya untuk aku, tapi juga untuk kedua adikku. Saga tersenyum. Kamu sudah melakukan banyak hal, bahkan kamu nyaris lumpuh demi menyelamatkan nyawaku. Entahlah, dengan apa aku bisa membalas semua kebaikanmu, Ga? Saga terhenyak mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Lisa. Hei, kamu bicara apa? Apa yang terjadi kepadaku adalah di luar dari kemauanmu. Jadi kamu jangan merasa bersalah ya. Semua itu adalah musibah. Entahlah, Ga. Aku selalu merasa bersalah setiap kali melihatmu berjalan dengan kruk itu. Kamu kehilangan semua yang kamu miliki karena kecelakaan itu. Lisa, kalaupun aku kehilangan nyawa sekalipun, aku rela. Dengar, aku tidak menyesal dengan apa yang terjadi padaku. Aku hanya ingin kamu tahu aku... Tiba-tiba Saga menghentikan kata-katanya. Saga tahu ini bukan waktu yang tepat untuk mengutarakan kembali isi hatinya kepada Lisa. Akan tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Apakah ia harus mengungkapkan perasaannya kepada Lisa saat ini juga, agar Lisa mengetahui perasaannya selama ini terhadap gadis itu. Dan mengapa tiba-tiba Saga tidak memiliki keberanian untuk mengutarakan isi hatinya? Ia takut Lisa akan menolak kembali cintanya. Ia tidak akan pernah mampu melihat Lisa menolaknya untuk kedua kalinya. Tidak. Apalagi keadaannya yang sekarang jauh berbeda. Apa yang Lisa harapkan darinya? Ia tidak hanya harus kehilangan pekerjaan, tetapi ia juga kehilangan keberanian dan rasa percaya diri. Saga merasa tidak berarti di mata Lisa. Meski Saga mampu membuktikan ia adalah orang yang sangat mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi semua itu tidaklah cukup bagi Saga untuk membuktikan kepada Lisa bahwa ia mampu berjuang untuk masa depan dan kebahagiaannya nanti. Ga, suara Lisa membayarkan lamunan Saga. Iya, aku hanya ingin kamu tahu, aku melakukan semua itu karena aku sahabatmu. Bukankah seorang sahabat selalu ada dalam suka maupun duka? Tanpa diminta pun, seorang sahabat akan siap membantu. Saga tergagap dan mulai salah tingkah saat Lisa menatap wajahnya. Hanya itu? Ya, hanya itu. Terima kasih, saut Lisa. Hanya itu. Ga, apa maksudmu? Tidak. Maksudku, apakah kamu... Apa? Tanya Lisa heran melihat sikap Saga yang tidak biasa. Kamu aneh hari ini. Ada apa? Tanya Lisa bingung. Tunggu. Tiba-tiba Saga beranjak dari tempat duduknya dan kemudian sibuk mengobrak-abrik isi tasnya seperti mencari sesuatu. Tunggu. Tiba-tiba Saga beranjak dari tempat duduknya dan kemudian sibuk mengobrak-abrik isi tasnya, seperti mencari sesuatu. Ga, kamu kenapa sih? Tanya Lisa tertawa geli melihat tingkah laku Saga. Tunggu sebentar ya, jawab Saga yang masih terus mencari sesuatu di dalam tasnya. Dan tak lama kemudian dengan wajah ceria, Saga menghampiri Lisa. Maaf sebelumnya. Mungkin ini bukan saat yang tepat, tapi aku yakin dengan kesungguhan hati dan aku ingin kamu menjadi pemilik cincin ini. Anggap saja cincin ini sebagai tanda kasih sayang aku kepadamu. Ucap Saga. Sebuah cincin bertatakan berlian mumil nan cantik berada di tangannya. Lisa yang tidak menyadari sebelumnya Saga akan memberinya kejutan manis itu pun terkejut dan terlihat bingung. Gadis cantik itu hanya bisa memandangi cincin yang berada di tangan Saga tanpa bisa berkata-kata. Ga, ini apa? Tanyanya kemudian. Dengan cincin ini aku berharap kelak kita akan dipersatukan dalam ikatan yang suci. Kita akan menjadi satu dan selalu bersama selamanya. Cincin ini akan menjadi pengikat dan pengingat kamu adalah milikku
dan aku adalah milikmu. Aku mencintaimu, Lisa Aurora Putria, dan aku berharap kamu menerima cintaku. Saga aku, Lisa seperti kehilangan kata-kata. Terlihat jelas gadis cantik itu tidak dapat menahan rasa haru. Aku akan menerima semua yang telah menjadi ketetapan hatimu, Sa. Aku tidak akan memaksa, karena aku tahu cinta itu dari hati. Saga tersenyum. Aku ingin kamu menerima cincin ini dari ketulusan hatimu, Sa. Kamu tidak harus menerimanya kalau memang tidak ada cinta di hatimu untukku. Aku bisa menerimanya. Jadi kamu jangan merasa terpaksa ya. Lisa terdiam, namun begitu terlihat binar di matanya yang seolah mewakili perasaannya saat ini. Ya, aku menerima cincin ini, Ga. Dan aku berharap dengan cincin yang kamu berikan kepadaku adalah sebagai titik awal hubungan kita. Semoga kekal selamanya. Amin. Ucap Lisa tersenyum bahagia. Melihat gadis pujaan hatinya menerima cintanya, Saga tidak dapat lagi menyembunyikan perasaannya. Rasa bahagia dan terharu bercampur menjadi satu. Lisa telah menjadi miliknya, meski belum sepenuhnya. Akan tetapi Saga merasa sangat bersyukur Lisa telah menjadi kekasihnya saat ini. Saga berjanji akan menjaga cintanya kepada Lisa, dan kelak ia berharap Lisa akan menjadi pendamping hidupnya, menghabiskan sisa hidupnya bersama gadis yang sangat ia cintai itu. Bersambung, selamat membaca, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.